Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku kekasih Tuhan. Salam jumpa lagi bersama saya di dalam suasana rehat pada pagi hari ini 1 Desember 2020. Saya selalu berharap kita semua diberi kekuatan kesehatan yang prima. Dan biarlah dengan kekuatan kesehatan yang prima itu, mari kita muliakan Tuhan. Ambil waktu sejenak dan sebelum itu kita membaca merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Malah pagi ini Tuhan kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan senantiasa berikan bagi kami. Kami percaya bahwa semua ini adalah anugerah yang terindah bagi kami. Dan ajarlah kami untuk tidak melupakan kebaikan-Mu, sehingga segala apa yang Tuhan nyatakan kepada kami syukuri. Dan kami tindak lanjuti dengan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Sebelum kami beraktivitas, mohon Tuhan tuntun kami. Biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami semua. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Kitab Mika pasal 4 pada ayat 1-5 di bawah judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Demikian sabda firman-Nya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arahnya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah membaca serta mau merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah Allah yang tertinggi. Allah yang tertinggi. Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, mungkin kita pernah berjalan-jalan ke daerah Karawang. Di sana ada sebuah tempat yang sangat populer, sekalipun itu pemakaman, tapi tempat itu sangat tidak mengesankan sebuah tempat yang seram. Oleh karena tempat pemakaman itu ditata dengan begitu indah, dan saudara tahu, yang tempat yang paling mahal itu adalah yang berada di bukit paling tinggi. Saya nggak tahu pemahaman-pemahaman dari suku ataupun agama-agama tertentu, tapi mereka punya pemahaman tentang tempat yang tinggi itu punya sesuatu arti yang sungguh bernilai di mata mereka. Dan tentu saudara-saudara, kita tidak berbicara tentang itu, tetapi kita mau berbicara bahwa di zaman kuno pun juga terjadi pemahaman-pemahaman seperti itu. Bahkan di lingkungan bangsa Israel sendiri. Selalu persoalan tempat yang tertinggi itu identik melambangkan beberapa arti. Antara lain saudara-saudara, ketinggian itu senantiasa melambangkan tentang apa yang dinamakan tempat Allah yang Maha Kuasa itu. Ia berdomisili atau berada dalam posisi itu. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Yang kedua, tempat tertinggi itu adalah simbol tempat yang menuju kepada jalan yang dinamakan sorga.
Dan tempat yang arti yang ketiga, tempat yang tinggi itu senantiasa dikatakan itu adalah tempat untuk pertemuan sebuah umat atau komunitas dari orang-orang tertentu. Nah, tentu apa yang saya mau katakan di sini, semuanya ini melambangkan tentang sesuatu yang berarti dalam ketinggian itu. Kalau kita berbicara tentang Allah yang tertinggi sesuai tema ini, maka bacaan ini mau mencoba membuat kita mengerti apa yang dipaparkan oleh Nabi Mika tentang pemulihan yang dilakukan oleh Allah sendiri bagi umatnya, yang dimana kita tahu Allah itu ditinggikan. Allah senantiasa dianggap sebagai bagian yang sangat berarti di mata umat itu sendiri. Kota Sion dan kota Yerusalem atau Gunung Sion itu melambangkan tentang sebuah suasana tempat yang sangat-sangat berarti di kalangan umat Israel itu sendiri, karena tempat-tempat itu mengajarkan kepada kita tentang apa yang dinamakan tempat pengajaran dan juga tempat firman Tuhan itu diberitakan. Dan dari suasana itu ada pemahaman bahwa disitulah Allah bertakhta. Disitulah Tuhan menyatakan sebuah kehendaknya yang hendak diberlakukan kepada umat itu sendiri. Nabi Mika mencoba untuk menggambarkan kepada kita bagaimana kota Sion itu atau Yerusalem itu sungguh-sungguh memberi peranan yang penting di mata umat Israel itu. Dan oleh karena itu, ini semua merujuk kepada hal yang harus dimuliakan di tempat itu. Allah paling tidak, tempat itu harus dijadikan sebagai tempat pemuliaan Allah itu sendiri. Dari sana kita melihat bahwa betapa Allah merancang sebuah perjalanan untuk sebuah misi yang lebih luas. Ini juga merujuk kepada kedatangan Kristus yang akan digenapi itu dari tengah-tengah bangsa itu sendiri. Jalan Tuhan telah dibentangkan, sekaligus penggambaran tentang bagaimana Allah ingin melawat umatnya itu, memberikan sebuah pengajaran agar bangsa itu berjalan pada porsi yang sesungguhnya. Peristiwa-peristiwa ini saudara-saudara digambarkan oleh Nabi Mika. Ia ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana jalan Allah itu ditempuh untuk meraih sebuah apa yang dinamakan penyelamatan itu. Kita memasuki bulan Desember ini, dan melalui bulan ini kita diajak untuk merenung tentang peristiwa kelahiran Kristus yang dalam minggu-minggu Advent ini kita peringati. Apa yang mau dikatakan, peristiwa ini melambangkan tentang bagaimana Kristus itu ditinggikan oleh Allah untuk menjadi sosok yang benar-benar dipuji, disembah, dan sungguh-sungguh dipanuti. Karena itulah saudara-saudara, pengajaran firman Tuhan tentu ini menggugah kita semua agar jangan sampai kita tidak lagi menjadikan Tuhan itu sebagai tempat kita sungguh-sungguh melandaskan seluruh arah hidup kita kepada Tuhan itu sendiri. Karena dari situlah kita mendapatkan nilai kehidupan itu secara benar di dalam hidup saudara. Karena itu tinggikanlah Allah, sekalipun dalam berbagai persoalan hidup kita tentu diperhadapkan dengan tantangan. Tapi yakinlah, Allah itu tetap menuntunmu, menyertai kita semua. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian dari Kidung PKJ 184. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan puji Dia, Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut dimuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan ajar kami untuk sungguh-sungguh Tuhan mengagungkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tahu dalam ketinggian-Mu Engkau datang melawat kami dan Engkau memberikan sebuah solusi untuk meraih sebuah penyelamatan bagi diri kami. Dan biarlah kedatangan Kristus itu memberi sebuah arti yang sungguh-sungguh bagi kami. Oh, betapa bernilainya makna kedatangan Kristus itu di dalam hidup kami. Dan itulah sebabnya Tuhan jaga iman kami supaya kami tidak tergoda oleh berbagai hal untuk meninggalkan Tuhan. Kami butuh penghikmat daripada-Mu, kekuatan, kesehatan, dan biarlah Tuhan senantiasa tetap menuntun kami. Semua aktivitas kami hari ini, semua keberadaan kami, rencana kami hari ini kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus saja. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, yang bergumul, Tuhan hadir, menolong, menopang mereka, dan juga yang bersuka cita, Tuhan sempurnakan sukacitanya. Hari ini dan seterusnya kami tetap percayakan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, dengar doa ini, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu, Tuhan memberkati saudara sekalian.